Di bulan Ramadan ini harga barang kebutuhan sehari-hari banyak yang terus melambung. Misalnya harga daging sapi dan ayam potong, namun permintaannya ternyata tetap tinggi. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah tergabung dengan Victor Pangaribuan di Pasar Mampang, Jakarta Selatan. Selamat siang Victor, silakan dengan reportase Anda selengkapnya. Ya, terima kasih Christian dan Anissa. Saat ini saya berada di Pasar Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari tempat ini saya akan memberikan informasi menarik. Namun sebelumnya saya juga akan menginformasikan seputar harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan ini. Nah, berdasarkan pemantauan saya di pasar ini pagi tadi, sejumlah harga kebutuhan pokok beragam. Ada yang naik, ada yang turun, dan juga ada yang relatif stabil. Telur ayam misalnya, telur ayam ini harganya menurun. Kalau sebelum Ramadan kemarin harganya Rp18.000 per kilogram. Namun di bulan Ramadan ini harganya turun menjadi Rp17.000 per kilogram. Dan harga yang stabil terjadi pada beras, minyak goreng curah, dan juga cabai merah. Kenaikan harga yang cukup tajam itu terjadi pada daging sapi dan daging ayam. Harga daging ayam per kilogramnya sebelum Ramadan tiba ini harganya berkisar antara Rp19 hingga Rp20.000 per kilogram. Namun di bulan Ramadan ini harganya melonjak cukup tajam, yaitu Rp24 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Lonjakan harga juga terjadi pada daging sapi yang kini berada di harga Rp70.000 per kilogramnya, padahal kemarin sebelum Lebaran, sebelum bulan Ramadan ini, harganya adalah Rp65.000. Nah, berdasarkan keterangan sejumlah pedagang di Pasar Mampang Perapatan pagi tadi, sempat ada inspeksi mendadak atau sidak dari Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan. Sidak ini dilakukan untuk memeriksa kesegaran daging ayam dan daging sapi yang dijual di sini. Jangan sampai ada daging ayam dan daging sapi yang tak layak konsumsi beredar di pasaran, seperti berformalin, tiren, bahkan disuntik angin. Hasil sidak menunjukkan bahwa daging ayam dan daging sapi tak layak konsumsi tidak ditemukan di pasar ini. Jadi daging ayam dan daging sapi di Pasar Mampang Perapatan aman untuk dikonsumsi. Nah, memang daging ayam dan daging sapi menjadi kebutuhan utama di bulan Ramadan seperti ini. Meskipun harganya melonjak cukup tajam, namun hal ini tidak merubah atau tidak mengurangi ketertarikan pembeli yang ingin mengkonsumsi daging ayam dan daging sapi. Nah, berbicara tentang daging ayam, pastikan Anda memilih daging ayam yang sehat, segar, dan tidak membahayakan kesehatan Anda. Karena kemarin ditemukan daging ayam yang disuntik dengan angin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi dalam reportase siang. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam reportase siang. Nah, saudara, pastikan daging ayam yang Anda konsumsi sehari-hari itu layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan Anda. Pada inspeksi mendadak kemarin yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, Rabu pagi kemarin ditemukan daging ayam yang tak layak dikonsumsi, salah satunya dengan disuntik angin. Nah, bagaimana cara mengenali daging ayam yang sudah disuntik angin ini dan memilih daging ayam segar? Ini dia tipsnya untuk Anda. Inilah daging ayam tidak layak konsumsi yang ditemukan oleh suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan saat sidak ke Pasar Kebayoran Lama pada Rabu pagi. Selain menemukan ayam mati kemarin atau tiren dan ayam berformalin, juga ditemukan daging ayam yang menggembung karena sudah disuntik angin. Momen Ramadan dan Lebaran ditengarai dimanfaatkan para pedagang untuk mengeruk untung. Apalagi saat ini harga daging ayam sudah mencapai Rp30.000 per kilogram. Oleh karena itu, daging ayam diisi angin agar terlihat lebih besar sehingga bisa dijual lebih mahal. Agar tidak terjebak membeli ayam yang sudah diisi angin, ada baiknya pembeli lebih berhati-hati. Waspadalah kalau mendapati daging ayam berukuran besar melebihi normal dengan kedua kaki terangkat tegang. Apabila ayam masih baru dipotong, di tubuhnya akan terlihat titik merah bekas suntikan. Namun bekas ini akan sulit terlihat jika ayam sudah lama dipotong. Kiri kanan lubang, dada kiri kanan lubang.
itu disuntik air, disuntik gas juga seperti itu. Kadang kaki, di telapak kaki juga disuntik gas, jadi biar kelihatan besar. Kalau asli dia nggak ada lobang-lobang, terus ya itu kalau dipencet dia akan pulih seperti semula, tapi kalau disuntik enggak, dia akan tetap dekok gitu. Pilihlah ayam yang warnanya cerah, putih kemerahan. Perhatikan juga bagian paha ayam. Pilih yang kesat karena ayam yang disuntik pahanya lebih licin. Pertama, lihat kulitnya, putih ya. Terus masih ada lendirnya, ya, masih ada licin begitu ya. Tidak ada perdarahan di situ. Tidak ada bekas memar di situ ya. Kemudian postur tubuhnya normal. Tidak ada yang bengkak sebelah sini, ada bengkak sebelah sini begitu ya, normal begitu. Itu yang saya kira sebaik-baiknya itu. Biasanya para pedagang menyuntik angin menggunakan alat suntik. Ada juga yang menggunakan pompa angin untuk sepeda. Meski terkesan tidak berbahaya, namun ternyata ayam yang disuntik angin dapat menghilangkan gizi penting yang ada di dalam ayam tersebut. Angin itu kan akan mengisi keseluruhan dari sel-sel yang ada pada ayam, termasuk sel-sel dagingnya. Jadi dagingnya itu akan terisi angin gitu. Itu bisa merusak proteinnya sendiri yang ada di dalam daging ayam. Dampak dari penyuntikan ini juga akan mempercepat proses pembusukan ayam sehingga dagingnya tak layak dikonsumsi. Tim Reportase, Jakarta. Nah, waktu berbuka puasa ini tinggal beberapa jam lagi. Jadi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, jaga selalu kondisi kesehatan Anda. Semoga puasa Anda lancar tanpa hambatan. Demikian reportase langsung dari Pasar Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui suasana Ramadan di Makassar, Sulawesi Selatan, saat ini kami telah terhubung dengan Sadriani Saleh. Sadriani, silahkan dengan laporan Anda.